Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah vlog pertama saya yang isinya bercerita atau sekedar mengeluarkan unek-unek. Pertama kali saya ingin melakukan ini, saya sejujurnya terinspirasi dari banyaknya para youtuber hari ini atau banyaknya para vlogger hari ini yang secara aktif terus-menerus melakukan atau membuat video-video yang isinya seputaran perbincangan atau diskusi-diskusi ringan yang ketika disimak dengan baik, isi kontennya itu sangat bermanfaat dan berfaedah. Nah, berangkat dari situ saya kemudian terinspirasi. Saya kemudian ingin juga melakukan hal serupa tetapi dalam konteks yang lebih ringan, bahkan lebih ringan lagi. Dalam konteks yang temanya itu mungkin nanti akan kita akan kita seleksi lebih detail, bahwasanya tema itu tidak hanya seputar satu tema atau dua tema saja, tetapi bisa juga berupa tema-tema yang sifatnya edukatif, sifatnya curhat, sifatnya tentang keluarga, sifatnya tentang apa saja yang bisa kita angkat pada diskusi kali ini. Oke, untuk sore ini saya mungkin lebih kepada alasan saya untuk membuat konten ini. Mengapa atau apa yang mendasari atau apa yang melandasi selain tadi terinspirasi kepada banyaknya para youtuber atau vlogger hari ini yang melakukan hal serupa, tetapi saya lebih kepada motivasi dari dalam. Sejujurnya sudah lama saya tidak istilahnya melakukan speaking seperti ini. Mungkin selama ini track record saya itu lebih banyak berhadapan langsung kepada karena background saya adalah pernah menjadi dosen aktif selama belasan tahun, jadi saya lebih banyak melakukan speaking itu di depan mahasiswa saya. Tetapi kali ini atau beberapa tahun belakangan ini aktivitas itu sudah tidak terlalu intens saya lakukan. Saya lebih banyak di belakang layar, saya lebih banyak di depan, bahkan saya lebih banyak berhadapan dengan laptop. Nah, itu yang kemudian membuat dunia saya sedikit berbalik, bukan lagi berbalik, bahkan berubah drastis 180 derajat dari sebelumnya yang lebih banyak berinteraksi dengan verbal. Kemudian saya lebih banyak melakukan aktivitas berdiam dalam hal berbicara, dan kemudian aktivitas saya lebih banyak dilakukan di depan laptop, baik itu menulis, karena kebetulan juga saat ini saya sedang dalam proses penyelesaian studi. Jadi fokus saya itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya melakukan aktivitas yang rutin, tetapi untuk target-target yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat ini, seperti itu. Oke, kembali lagi guys, kita akan memasuki satu diskusi yang saya angkat dari tema saya kali ini, yaitu apa sih yang mendasari kita melakukan sesuatu? Apa yang mendasari? Mungkin Anda masing-masing punya jawabannya, saya pun demikian. Kita mungkin tidak banyak kita mungkin sedikit banyak tidak peduli dengan apa yang mendasari, apa yang menjadi niat, apa yang menjadi motivasi kita dalam hal melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, otomatis ada niat awal yang telah kita canangkan, seperti itu. Ini yang kemudian akan memberi pengaruh ke depannya. Baik itu langkah-langkah yang telah kita susun, rencana-rencana yang telah kita susun, langkah-langkah yang telah kita ambil, seberapa jauh kita melangkah, itu sebenarnya adalah ada kaitannya dengan niat awal kita. Apa yang mendasari, apa yang memotivasi, atau apa yang menjadi ruhnya di dalam melakukan kegiatan tersebut atau rencana tersebut. Saya sendiri setelah belasan tahun melalui berbagai hal, melalui pengalaman-pengalaman baik yang sifatnya memberi kebaikan ataupun sebaliknya, karena tidak menutup kemungkinan di dalam perjalanan hidup kita banyak riak-riak yang kita temui. Itu saya baru menyadari betapa besarnya yang dinamakan niat, betapa besarnya implikasi sebuah niat awal, motivasi dan
dan seterusnya. Nah, niat ini ketika kita meniatkan sesuatu, kemudian niat itu tidak berasal dari dalam diri kita, niat itu hanya niat itu bahkan bukan niat dari kita, dari hati kita. Niat itu atau motivasi itu hanya sebagai apa ya, dorongan atau keinginan, justru keinginan orang lain. Sejujurnya itu akan menjadi batu sandungan di kemudian hari dalam perjalanan kita, seperti itu. Ini yang kemudian saya rasakan ketika saya menempuh S3. Saya di awal-awal itu sebenarnya termasuk orang yang cepat istilahnya cepat melakukan atau menindaki apa yang sudah menjadi rencana-rencana saya. Tetapi seiring waktu di pertengahan perjalanan saya merasakan satu suasana down, suasana yang seolah-olah saya tidak memegang kendali apa yang telah saya laksanakan tersebut. Saya kemudian ibaratnya tidak punya niat awal saya itu menjadikan saya tidak mampu merealisasikan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, seperti itu. Lalu kemudian di pertengahan itu kurang lebih 3 tahun lebih itu saya merasakan suasana yang antara mati hidup tak mau, mati pun tak berani, atau bagaimana sih istilah yang sebenarnya itu. Dalam kondisi itu sejujurnya itu menjadi sebuah tantangan, sebuah hal yang betul-betul menguras energi saya, menguras mental saya, di mana saya seolah-olah yang kehilangan pijakan, seolah-olah orang yang tidak. Padahal hal seperti ini yang namanya menempuh pendidikan bukan hal baru bagi saya. Itu sudah beberapa kali saya lakukan dalam hidup saya, dan bahkan suasana tantangan saya hadapi itu berlipat-lipat lebih berat sebelumnya. Tetapi dalam situasi ini kemudian saya melihat apa yang menjadi batu sandungan ini adalah ketika saya tidak menyempurnakan niat awal saya, yang notabene itu bukan memang berasal dari saya. Niat itu lebih kepada bagaimana saya ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, dalam hal ini cita-cita orang lain atau cita-cita orang tua saya, ingin membanggakan beliau, ingin menyenangkan keluarga saya, ingin membuat anak saya terinspirasi dengan diri saya. Tetapi rupanya itu tidak cukup dalam perjalanan, bahwasanya niat yang tidak didasari oleh keinginan murni dalam hati itu kemudian seiring waktu akan tergerus dengan tantangan-tantangan yang dihadapi seperti itu. Nah, ketika sudah mengalami hal seperti itu, lalu apa solusi dari semua keadaan seperti itu? Sejujurnya, kembali lagi, tidak ada hal yang terjadi tanpa sebuah hikmah di dalamnya. Dan itulah yang saya rasakan di penghujung studi saya, di saat semua teman-teman rekan-rekan saya sejawat saya sudah menyelesaikan studi. Saya yang di awal studi itu mampu menjadi orang-orang pertama yang melakukan ujian proposal. Kemudian di akhir studi itu ceritanya berbalik 360 derajat, saya menjadi orang yang nyaris paling akhir. Karena ini belum selesai, tetapi saya menjadi orang yang nyaris paling akhir dalam proses penyelesaian studi saya. Itu memberikan banyak pelajaran dalam hidup saya. Bagaimana kemudian saya berupaya bangkit, berupaya memotivasi diri sendiri, berupaya mempelajari apa kekurangan saya, apa kelemahan saya, lalu mengumpulkan atau setelah saya mempelajari apa kelemahan saya, apa yang menjadi kekurangan saya selama ini dalam hal mengevaluasi semuanya, kemudian saya mengumpulkan poin-poin kekuatan saya seperti itu, apa yang menjadi dasar, dan ketika saya menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan saya dan bagaimana setelah saya mengevaluasi, lalu kemudian saya melihat saya sebenarnya masih memiliki harapan-harapan. Di antaranya saya masih memiliki semangat. Dan kemudian hal yang paling menakjubkan itu adalah ketika niat dan motivasi serta landasan itu jadi kembali seutuhnya kepada saya. Dan di awal niat itu kan
berasal dari orang lain seperti itu. Lalu seiring waktu niat itu kemudian saya rangkul, niat itu menjadikan saya yang menjadikan niat itu adalah keinginan saya seperti itu. Alhamdulillah seiring waktu karena niat itu telah menyatu dengan saya bismillah, pelan tapi pasti saya melakukan langkah-langkah yang akan saya lakukan ini, yang insya Allah kedepannya inilah yang menjadi rule saya, jalan saya untuk mencapai apa yang telah saya jalankan selama ini hingga ke garis finish, insya Allah seperti itu. Nah teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pun dalam hidup ini saya yakin semua orang memiliki permasalahannya masing-masing, dan bagaimana seorang kemudian mampu mengatasi, mampu berdamai ataupun apalah namanya dalam hal mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Silakan komen, silakan sharing. Kita di vlog selanjutnya, di diskusi selanjutnya kita akan mungkin sedikit banyak menjawab apa yang menjadi permasalahan yang Anda rasakan sama seperti saya saat ini. Untuk diskusi kali ini saya sudahi dulu. Nanti di vlog berikutnya kita akan bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.